Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, diberkati, amin. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami bukan hanya sekedar beribadah ya Bapak. Kami memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah hadir ke dunia. Tuhan sudah mati bagi kami. Dan hari ini kami memperingati Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan menyiapkan tempat bagi setiap kami Tuhan. Tuhan bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu ya Bapak, tidak ada waktu yang berlalu di mana Tuhan tidak pernah merawat setiap kami Tuhan. Tuhan selalu ada bagi kami, Tuhan berkarya bagi kami Tuhan. Tuhan menguatkan setiap kami ya Bapa. Meski di dalam keterpurukan Tuhan, meski di dalam kesesakan Tuhan, Tuhan selalu ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ini waktunya kami mau bersyukur buat Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Yang percaya Engkau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau hadir bagi kami ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik
pujian sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, satu-satunya penolong kami, Tuhan yang rela mati buat kami, Tuhan yang menebus setiap kami Tuhan. Dan hari ini kami bebas, kami terlepas dari segala ikatan dosa Tuhan. Kami pulih, kami suci Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bayara. Kami bersyukur. Oh Yesus. Kami bersyukur. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sambil mengangkat tangan kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, Kau yang hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Mari dengan iman kita angkat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Mari sambil bertepuk tangan angkat pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau hadir di tengah kami ya Tuhan. Bapa kekal mulia. Kau hadir di Yesus, Kau yang memulihkan hati setiap kami, kan hati. menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Mari sekali lagi katakan, mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat-umat-Mu. Kami siap untuk bersuka cita ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin.
Mari yang siap dimenangkan Tuhan boleh tos kiri kanannya. Saya dimenangkan Tuhan. Saya dimenangkan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mari lambaikan tangannya di atas. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Mari beri kemuliaan Tuhan. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan ku menang. Amin. Mari bersama-sama lambaikan tangannya di atas. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Amin. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Mari beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis tinggal. Katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi katakan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dengan iman katakan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan sanggup melakukan apapun. Boleh lambaikan tangannya di atas. Sekali lagi katakan kiri kanannya. Saya sudah dimenangkan. Saya sudah dimenangkan. Haleluya. Mari bersama-sama kita imani pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan
kuasanya. Sekali lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak mari lebih lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Sorakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dahsyat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh katakan samping kiri kanannya, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
saya jemput Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Yes. Kami sanjung Kau mulia Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan katakan, sembah kudus, kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hari yang spesial di mana kita boleh mengenang, kita boleh memperingati hari di mana Yesus terangkat ke surga. Membuktikan bahwa Yesus hidup, membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga pengiringan saudara dan saya tidak sia-sia. Kepercayaan saudara dan saya kepada Kristus tidak sia-sia. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang tinggal di dalam kubur. Tapi
Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan malam hari ini kita boleh memperingati di mana Yesus naik ke surga. Ada satu misi yang Tuhan lakukan dalam dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya. Dan sesudah menyelesaikan misinya, dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Sebab itu yang Tuhan mau, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Karena engkau adalah manusia ilahi, karena engkau berasal dari Tuhan, engkau berasal dari surga. Alkitab berkata bahwa warga negara kita adalah warga negara surga. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia mengembalikan kepada rancangan yang semula. Satu kerinduan Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk menikmati surga yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Dan kita bersyukur hari ini. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat apa yang kau buat dalam hidup kami. Kami bersyukur buat jaminan keselamatan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat jaminan kekekalan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan, yes, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat suara kami Tuhan. Ku angkat suara Yes. pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab
sama seperti Engkau Tuhan. Yes. Kami bersyukur, kami bangga menjadi anak kesayangan Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pinjam lidah bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, cuacanya cukup panas ya. Seharian ini memang cukup panas ya, saya rasakan ya. Sampai AC kita rasanya ya enggak mempan ya. Ya, ada dalam ruangan ber-AC tapi berkeringat ya. Ada yang kipas-kipas saking panasnya. Ya, puji Tuhan, saya percaya bahwa ini tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Yang bersukacita lambaikan tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, saya akan baca ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 saya bacakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya akan bacakan yang ke-6. Mulai dari ayat 1 saja saudara. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah kebangkitan, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia atau Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang selama 40 hari. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu apa? Tentang Roh Kudus. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia atau Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus itu dicatat di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Siapa yang menulis Kisah Para Rasul? Yang menulis Kisah Para Rasul adalah Lukas, yang disebut dengan Tabib Lukas atau Dokter Lukas. Sama dengan
ketika dia menulis Injil Lukas. Jadi Injil Lukas bukan ditulis oleh Rasul Yesus, tetapi Injil Lukas itu ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Ya. Lukas ini profesinya sebagai seorang dokter, ya, seorang kesehatan. Ya. Dan dia juga menulis lanjutannya di dalam Kisah Para Rasul. Kitab ini sebenarnya ditujukan kepada Theophilus. Siapakah Theophilus? Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dikatakan hai Theophilus. Tapi di dalam kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat yang pertama di sana dikatakan Theophilus yang mulia. Ya. Artinya apa saudara? Theophilus adalah seorang penguasa. Theophilus adalah seseorang yang punya jabatan di Romawi. Dan Lukas mengenal siapa Theophilus. Makanya di dalam buku yang pertama, di dalam tulisan yang pertama, Dr. Lukas menyebut Theophilus yang mulia. Artinya kalau dia yang mulia, artinya dia punya posisi yang baik. Ya kan? Artinya dia punya posisi yang bagus di kerajaan Romawi. Tetapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan hai Theophilus. Kenapa? Karena saya pikir bahwa Dr. Lukas sudah kenal baik, Dr. Lukas sudah akrab, Dr. Lukas sudah menjadi sahabat buat Theophilus, sehingga dia menuliskan hai Theophilus, tidak lagi Theophilus yang mulia. Paham di sini ya saudara. Jadi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu berkaitan. Yang menulis adalah orang yang sama, yaitu Dr. Lukas. Dan ditujukan kepada Theophilus. Karena apa saudara? Karena waktu itu Theophilus pengen belajar. Pengen tahu yang sesungguhnya. Siapakah Yesus? Karena Theophilus penasaran siapa Yesus. Sedangkan si Lukas adalah saksi hidup. Lukas adalah saksi mata dari semua peristiwa yang terjadi. Makanya ditulis oleh Lukas, saya adalah saksi dari semua kejadian. Jadi Lukas, Dr. Lukas tahu kejadian dari awal sampai akhir. Makanya cukup detail dia menuliskannya. Sampai kepada Yesus naik ke surga. Tentunya ini menjadi pemahaman yang penting buat setiap kita untuk kita bisa mengerti ya kronologi daripada penulisan ini. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita punya Tuhan yang menyediakan tempat buat saudara dan saya di dalam kerajaannya. Sebab dikatakan dalam Injil Lukas berkata, Injil Yohanes berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebenarnya yang Yesus lakukan selama di dalam dunia, Yesus banyak konsentrasi tentang kerajaan Allah. Yesus konsentrasi tentang keselamatan. Kenapa saudara Yesus konsentrasi di sana? Karena memang itulah tujuan Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa saudara dan saya. Kita yang telah tergadaikan dengan maut. Kita yang harusnya binasa masuk dalam neraka yang kekal. Yesus mengasihi saudara dan saya sehingga dia datang ke dalam dunia. Punya misi yaitu menyelamatkan semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya Pak Saudara dan saya memperoleh keselamatan. Dan ini yang penting buat kita sebagai orang Kristen. Kita harus memikirkan tentang keselamatan. Karena hidup dalam dunia enggak lama saudara. Sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hidup dalam dunia itu enggak lama. Sementara singkat. Kalau kuat 70, ya 70 tahun, 80 tahun. Kalau mampu, kalau kuat. Ya. Dan sesudah itu ada kehidupan selanjutnya, hidup kekal. Makanya bila saya rindu setiap kita konsentrasi di sana.
kita benar-benar di masa yang Tuhan berikan kepada kita pakai waktu ini untuk kita mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Apa sih yang dapat kita bawa kepada Tuhan? Kan gitu. Ketika kita ngadep Tuhan, apa yang bisa kita bawa? Saya ketemu salah seorang hamba Tuhan, dia udah usia 60 lebih. Dia punya semangat penginjilan yang luar biasa, saudara. Keluar masuk kampung, naik motor. Padahal saudara tahu dia punya pelayanan besar. Jemaatnya sudah 4.000 di Bekasi. Dia jemaatnya 4.000. Ibadahnya sudah 5 kali. Kalau mau dipikir nyaman, dia sudah cukup nyaman. Dia sudah enak. Jemaatnya banyak, dia nggak perlu kemana-mana. Tapi dia ngomong kepada saya, umur saya sudah 60 lebih. Saya tahu bahwa waktu saya juga nggak lama. Apa yang akan saya bawa kepada Tuhan? Dia berkata, saya hanya pengen menuntaskan amanat agung Yesus. Jangkau banyak jiwa. Pergi masuk kampung, keluar kampung, saudara. Di gerejanya dia hanya khotbah sebulan sekali. Selebihnya, saudara, dia keliling seluruh Indonesia. Dia mengabdikan dirinya. Bukan cuma tenaga waktunya, tapi keuangannya. Dia berikan untuk pelayanan. Dia suami istri, saudara. Wow, luar biasa. Kenapa dia sadar bahwa hidup dalam dunia itu tidak lama. Dia mengerjakan visinya Tuhan. Yaitu apa, saudara? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya bukan bangsa, jadikan semua suku muridku. Karena di zaman dulu enggak bangsa, saudara, suku. Makanya dalam bahasa asli disebut jadikan semua suku-suku muridku. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-5, ayat yang ke-6 di dalam, kita kembali kepada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Cara berpikir para murid sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus masih berpikir tentang hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, hal-hal duniawi. Kenapa? Karena masa itu memang mereka sedang dijajah oleh orang Romawi. Makanya ketika Yesus bangkit dari antara orang yang tadinya mereka nggak punya harapan ketika Yesus mati. Banyak orang lari, banyak orang kembali kepada profesi yang lama, tinggalin. Ya. Tapi ketika Yesus bangkit dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka merasa, wah, Yesus hadir lagi, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup, mereka senang, saudara. Ada semangat yang baru dalam hidup mereka. Sepertinya ada harapan yang baru, tetapi harapannya adalah harapan yang salah. Kenapa? Karena pola pikir mereka, cara berpikir mereka masih cara berpikir dunia. Yang mereka pikir adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingannya Tuhan. Apa, saudara? Mau memulihkan kerajaan Israel yang sedang berada di dalam tawanan kerajaan Romawi pada waktu itu. Mereka beranggapan ini mumpung Yesus hidup lagi. Ini adalah kesempatan. Mereka nggak tahu ketika Yesus bawa mereka keluar kota. Padahal itu adalah pesan terakhir Yesus yang Yesus mau sampaikan karena Yesus mau terangkat ke surga. Tapi sampai detik itu mereka masih nggak ngerti. Makanya di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Kira-kira ada 500 orang yang kumpul, saudara. Yang menyaksikan Yesus naik ke surga itu ada 500 orang, kurang lebih. Makanya mereka bertanya, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Israel yang sedang porak-poranda, Israel yang sedang dalam jajahan Romawi. Yang mereka pikirkan ini, saudara, mereka pengen punya jabatan, punya posisi. Yesus sebagai Raja dunia. Ini harapan mereka, memulihkan bangsa Israel. Jadi misi Tuhan mereka enggak tangkap dalam hidup. Yesus sudah berpesan, jadikan semua bangsa ini muridku. Yang Tuhan bicarakan bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan surga. Misi Tuhan adalah menyelamatkan umat manusia. Bukan hanya bangsa Israel saja. Bukan cuma memulihkan kerajaan di dunia, tapi menyelamatkan. Dan bersyukur, saudara, Injil itu sampai ke Pontianak. Injil itu sampai kepada saudara dan saya. Dan saudara dan saya diberi kesempatan untuk kita mendengar Injil. Bersyukur diberi kesempatan. Tidak banyak orang yang dapat kesempatan yang sama. Ada banyak orang punya kesempatan tetapi mereka mengabaikan. Ada banyak orang dapat kesempatan dengar berita Injil namun mereka menolaknya. Tapi berbahagialah, kata firman Tuhan, ketika kita bisa mendengar dan menerimanya. Bersyukur kepada Tuhan hari ini, saudara. Ketika engkau mendengar firman, ketika engkau mendengar Injil dan engkau tangkap Injil, engkau mulai mempercayai Tuhan. Maka dikatakan ada jaminan keselamatan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus mati dan bangkit menjadi pengantara buat saudara dan saya. Apa itu pengantara? Pengantara adalah pembela. Karena sudah tidak bisa dihindari, semua kita akan menghadap yang namanya tahta pengadilan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan di dalam tahta pengadilan. Dan kita bersyukur ketika Yesus menjadi pengantara buat saudara dan saya, menjadi pembela buat saudara dan saya. Kita dibela. Itu sebabnya saudara, jangan sampai engkau melepaskan iman percayamu. Kenapa, saudara? Saya mau katakan, berbicara keselamatan. Keselamatan itu ada 3 hal. Yang pertama, orang percaya bisa kehilangan keselamatan. Orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan. Contohnya, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7
7 ayat 21 sampai 23 di sana. Dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu melakukan mujizat, melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, berterus terang dikatakan, hanya aku enggak kenal kamu. Artinya apa saudara? Keselamatan itu bisa hilang. Injil Matius berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu kita harus kerjakan, kita harus pertahankan. Memang keselamatan itu adalah grace, anugerah, pemberian. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, bukan karena perbuatan kita kata Alkitab, tapi pemberian. Tapi keselamatan itu Alkitab berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kalau tidak maka keselamatan itu akan hilang. Contohnya siapa? Yudas. Yudas kehilangan keselamatan. Yudas kehilangan kesempatan. Ini juga menjadi warning buat setiap kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kadangkala apa motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Ini loh saudara. Karena Tuhan lihat sampai kepada kedalaman hati kita. Amin. Tuhan lihat kedalaman hati kita. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Di hadapan manusia kita seperti malaikat. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu sampai kepada kedalaman hati kita. Makanya di sini jelas Alkitab berkata, ketika seseorang berkata, Tuhan aku sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang. Tapi Tuhan berkatanya aku enggak kenal. Tentunya ini menjadi warning buat setiap kita para pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kita beres di hadapan Tuhan. Gak ada motivasi apa-apa. Kita tulus ketika kita melayani Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kesungguhan kita. Makanya yuk ketika engkau mengerjakan sesuatu, ayo kita lakukan. Seolah-olah untuk Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, bahwa orang percaya bisa-bisa hampir tidak selamat. Yang pertama bisa kehilangan keselamatan, yang kedua hampir dia nggak selamat. Kenapa di dalam kitab Korintus Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa apa sih yang kita bangun? Kita semua sudah diletakkan dasar yang namanya Kristus. Di atas batu karang ini katanya. Sama-sama dasarnya Kristus. Tetapi kan kita akan membangun iman. Nah bangunan yang kita bangun ini kita pakai dasarnya apa gitu loh. Bahannya apa kata Paulus. Ada yang dibangun dengan emas, bahannya perak, batu, kayu, rumput kering, jerami. Dan Paulus berkata bahwa tiap-tiap pekerjaan seseorang itu akan diuji dengan api. Ini berbicara tentang motivasi kita mengiring Tuhan. Ada yang mengiring Tuhan hanya pengen karena mujizat. Ada yang mengiring Tuhan, cari Tuhan supaya
dapat sesuatu untuk hidup ini. Jadi tiap-tiap kita dasarnya sama. Sama-sama percaya Tuhan. Amin. Ini kita sepakatin dulu ya kan. Ketika kita jadi orang Kristen, orang percaya, dasarnya kita percaya Yesus. Semua percaya Yesus. Ya, ada yang belum percaya Yesus di sini. ada yang belum percaya Yesus di sini. Ya, Pak Aboy percaya Yesus. Amin. Haleluya. Nah, ya, semua dasarnya sama. Ya. Semua diletakkan di dasar yang sama, yaitu ketika engkau datang, engkau percaya Yesus. Semua orang percaya Yesus. Tapi yang membedakan adalah bangunannya. Bangunan kita. Bahannya dari apa? Gitu loh. Karena berbeda-beda, saudara. Saya yakin bahwa bahannya ini beda-beda. Saya berharap bahwa saudara bisa tangkap ini, saudara bisa ngerti ini. Kita percaya Yesus. Dan kita jalani hidup ini bersama dengan Yesus, kita mulai bangun iman kita. Gitu loh. Kita mulai bangun dasarnya Yesus, kita mulai bangun di atasnya. Mulai motivasi kita, kesetiaan kita. Kita maunya apa sih? Kita maunya gimana sih? Kan masing-masing berbeda. Ya kan? Dan Alkitab berkata maka ini akan diuji. Tiap-tiap pekerjaan orang akan diuji dengan api. Ujiannya enggak main-main, api. Makanya Alkitab berkata dan hampir enggak selamat. Kenapa saudara? Karena dasar yang dibangunnya salah. Ada yang kehilangan keselamatan. Karena apa yang dibangunnya itu salah. Saya tidak menganut paham yang namanya sekali selamat tetap selamat, saudara. Saya orang Injili. Saya sekolah di Reform. Sudah tahu Reform? Reform itu adalah Injili, penganut Calvinis, Tulen. Ya. Saya sekolah di sekolahnya Pak Stephen Tong. Ya. Saya diajar di sana ya, tentang Injili, tentang Calvinis. Padahal dasar saya adalah Armenia. Ya. Papa saya adalah penganut Armenia. Tapi saya masuk di Injili. Keras saudara. Tapi saya bersyukur ketika saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang mengubah hidup saya. Kenapa saudara? Karena banyak teori-teori. Wah, sekali selamat tetap selamat. Enggak saudara. Keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu bisa hilang. Kenapa saudara? Ketika engkau tidak mempertahankan keselamatan. Ada banyak orang, pemahaman orang Kristen berkata, wah saya kan sudah percaya Yesus, saya pasti selamat. Tapi mabuk jalan terus, berjudi jalan terus, main perempuan jalan terus. Mau selamat orang model begini? No. Ya. Kalau mau bicara selamat tetap selamat, Yudas seharusnya selamat dong. Hanya mengkhianati Yesus. Mentang-mentang saya udah orang Kristen. Karena paham ini yang cukup berbahaya bagi orang Kristen hari-hari ini. Wah, saya sudah dapat tiket keselamatan. Hidup sembarangan, hidup seenaknya. Tidak hidup dalam kebenaran. Berjudi jalan terus. Nipu jalan terus. Apakah model begini selamat?
Makanya kembali kita koreksi kekristenan kita. Dibangun dengan dasar apa sih? Dengan bahan apa sih? Tuhan bilang ikut aku pikul salib. Mempertahankan ini yang gak mudah, saudara. Dengan segala tipu daya iblis, dengan keindahan dunia, tawaran-tawaran dunia yang indah itu. Enggak gampang mempertahankan iman, mempertahankan keselamatan, enggak gampang. Karena itu Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu itu. Dan yang berikutnya saudara, yang ketiga. Orang percaya yang mendapat keselamatan dengan sempurna. Saya mengajak kita buka di dalam 2 Petrus. Kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, pengetahuan akan firman. Dan kepada pengetahuan yaitu penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, kepada ketekunan. Dan kepada ketekunan yaitu kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ada hak penuh dalam hidup kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Jadi yang sering kali Yesus ajarkan adalah tentang berbicara tentang kerajaan, bukan kerajaan di bumi tapi kerajaan di surga. Makanya Petrus mengajarkan di sini, saudara, dikatakan menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Kebajikan itu artinya adalah perbuatan baik. Itu kita tambahkan dalam hidup kita. Ini yang bicara kita mengerjakan keselamatan itu. Bukan kita berbuat baik supaya kita selamat, no. Tapi lewat keselamatan yang kita dapat, ini adalah buah dari keselamatan yang kita terima. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi. Kalau orang dunia pengen berbuat ini supaya dapat amal, pengen buat ini supaya dapat amal, ya kan? Berbuat baik, nolong orang biar dapat amal, ya. Biar dosanya dikurangin. No. Seberapa hebat sih kesalehan kita. Makanya saya katakan bahwa keselamatan itu karena anugerah. Cuma-cuma pemberian. Buah dari keselamatan adalah kita dikatakan tambahkan. Kita tambahkan apa perbuatan baik kita.
Kenapa saudara? Itu ada nilai tambahnya. Ada nilai plusnya di hadapan Tuhan. Apalagi berikutnya saudara. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Terus diasah. Makanya baca firman, renungkan firman. Kita dengar firman di gereja, kita diajar. Bukan cuma menina-bobokkan kita. Tapi pengajaran itu penting. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Supaya kita paham. Supaya kita ngerti. Makanya diajar. Supaya pengetahuan kita bertambah akan firman. Kemudian ditambahkan lagi apa? Penguasaan diri. Ini penting saudara. Penguasaan diri. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan kalau daripada kamu masuk neraka ya, mendingan apa? Cungkil matamu, gitu ya. Ya, mendingan kamu punya mata sebelah tapi kamu masuk surga. Ya. Kalau tanganmu berbuat salah, mendingan dipotong. Ya, mendingan punya tangan satu tapi masuk surga. Itu keras sekali saudara. Nah. Itu bicara apa? Bicara penguasaan diri. Dan di dalam buah roh juga ada. Disebutkan di sana. Penguasaan diri dari hawa nafsu. Enggak gampang saudara. Tapi Tuhan bilang tambahkan. Karena ada nilai plusnya. Tambahkan dalam hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita ambil di sana? Ditambahkan, tambahkan. Mulai kuasai dirimu. Makanya tujuan berpuasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Itu tujuan orang berpuasa, saudara. Bukan mau lagak-lagak mau berpuasa, no. Tapi berpuasa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu. Itu tujuan orang berpuasa. Daniel ketika dia berpuasa, dia enggak makan daging, saudara. Dia komitmen, saya sedang berpuasa, sedang pengendalian diri, enggak makan daging. Dia rela lihat orang makan daging, wow. Tapi dia mengendalikan dirinya. Dengan berpuasa, saya enggak makan daging. Ada orang yang berpuasa seharian. Dia mengendalikan diri. Dia rasa haus, lapar. Tentang hawa nafsunya. Dia mau dekat dengan Tuhan. Ada orang puasa 3 hari 3 malam. Sama saudara. Tujuannya apa? Mengendalikan diri. Pengendalian diri. Ini penting dalam hidup kita. Supaya kita tidak terjerumus, tidak terseret oleh hawa nafsu dunia ini. Karena kadang-kala tanpa disadarin, saudara, iblis itu licik. Iblis itu licik banget. Kadang-kala tanpa disadari kita sedang terseret ke sana. Yang kita anggap ini sepertinya benar padahal enggak.
Makanya kita berkata ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju kepada maut. Kita lakukan menggebu-gebu, enggak taunya salah. Makanya perlu ngerti firman. Tambahkan lagi dikatakan ketekunan. Apalagi tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan terus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Nah ini mungkin agak gampang. Ya. Kasih akan saudara-saudara seiman. Tapi ini juga banyak yang belum mampu lakukan dalam hidup ini. Jadi setelah kau dapat keselamatan dari Tuhan, kau harus kerjakan. Tambahkan kata Alkitab. Kasih akan saudara-saudara seiman. Perhatikan saudara-saudara seiman. Perhatikan sekelilingmu. Jangan deh kita muluk-muluk mau nggapai yang gede. Kalau yang di depan mata aja kita belum bisa lakuin. Jangan kita mikir yang gede-gede, yang besar-besar, tapi hal yang kecil aja kita nggak mampu lakukan. Kita nggak mampu perhatikan. Hal yang terkecil terabaikan. Jangan sampai itu terjadi. Pikiran kita udah ngambang ke sana sini. Dan mikirin yang besar-besar. Yuk yang kecil dulu beresin, benerin. Karena ini penting saudara. Kerjakan. Saudara-saudara seiman. Orang di sekelilingmu, orang di sekitarmu. Sudahkah perhatian kita buat mereka? Apalagi mereka yang berkekurangan. Apalagi mereka yang sedang gak punya. Makanya di jemaat mula-mula, mereka cukup perhatikan hal-hal yang seperti ini. Makanya pertumbuhan gerejanya begitu pesat. Karena ada perhatian khusus. Ada pelayanan khusus buat orang-orang seperti ini. Di beberapa gereja saya melihat ini dilakukan. Mereka perhatikan janda-janda yang gak punya. Mau Natal, mau pokoknya setiap bulan ada perhatian. Ini ada gereja-gereja yang sudah lakukan ini. Dan sesudah ini kita lakukan, tadi dikatakan tambahkan lagi kata Petrus, kasih akan semua orang. Amin. Iya, ini loh saudara. Maka kalau kita ngerjakan ini semua, kata Alkitab, maka itu seperti jalan tol. Dengan leluasa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kan begitu. Saya rindu bahwa kita semua masuk kerajaan Allah. Saya rindu bahwa kita semua selamat. Apalagi sih yang kita mau cari dalam hidup ini? Ya memang kita perlu kumpulin harta di dunia, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi fokus kita. Jangan sampai itu yang menjadi terutama dalam hidupmu. Karena ada yang lebih penting dari itu. Apa yang kau bisa bawa ketika kau menghadap Tuhan? Karena jelas Tuhan berkata bahwa aku menyediakan tempat. Tuhan ngomong tentang kerajaan Allah. Tuhan selalu sampaikan kerajaan Allah.
Makanya murid-murid sempat salah cara berpikirnya. Oh, pikir kerajaan dunia. No, kerajaan Allah, surga. Karena kita berasal dari sana. Dan kita akan kembali ke sana. Ini yang penting untuk kita tahu dalam hidup ini. Jadi bukan cuma dunia yang kita pikirkan. Bukan hal-hal lahiriah saja yang kita pikirkan. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk kita bisa ketemu dengan Raja di atas segala raja yang namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Apa pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Dia berkata kepada para murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Sehingga mereka kembali ke loteng Yerusalem, di mana mereka mengadakan perjamuan yang terakhir. Mereka menanti janji Bapa. Dan ketika di hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-10 atau hari ke-50, di hari yang ke-50, maka mereka menerima baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus itu mengubah pola pikir mereka, sehingga mereka bisa tangkap visinya Tuhan. Mereka bisa tangkap pesan Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengubah pola pikir mereka. Karena satu hal yang Tuhan pesan, jadikan semua suku muridku. Bangsa ini tercipta. Bangsa ini ada karena politik. Tapi yang Tuhan konsentrasi adalah suku. Karena di dalam bangsa itu ada bermacam-macam suku. Makanya lebih spesifik Alkitab berkata, jadikan semua suku, bukan bangsa. Karena identitasmu adalah suku. Engkau dikenal orang adalah suku. Orang Tionghoa, saya orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Dayak. Kita dikenal karena suku. Kita punya identitas karena suku. Itu sebabnya Tuhan lebih konsentrasi kepada suku. Dan dia berkata, jadikan semua suku-suku muridku. Dan
ketika para murid menerima baptisan Roh Kudus, mereka tangkap isi Tuhan. Mereka tangkap isi hati Tuhan. Mungkin hari ini kau berkata kepada dirimu tuh, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa menginjil, saya nggak bisa menyampaikan firman. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apa yang bisa kau lakukan hari ini? Karena perintah Yesus, tugas itu diberikan kepada setiap kita orang yang percaya dan menerima Yesus. Apa yang bisa engkau lakukan? Lewat hidupmu, lewat kehadiranmu engkau jadi berkat di lingkunganmu. Lewat hidupmu engkau jadi berkat di tengah-tengah keluargamu. Lewat perbuatanmu sekecil apapun mungkin yang kau bisa lakukan. Dan itu menjadi berkat, menjadi kesaksian. Orang bisa lihat Tuhan dalam hidupmu. Justru jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi hidup kita menjadi berkat. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, jadikan semua suku muridku. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Saudara dan saya dipanggil hari ini untuk kita menjadi berkat. Makanya dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ada wibawa ilahi, ada otoritas ilahi dalam hidupmu. Ketika engkau menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Engkau enggak menanti lagi 10 hari di loteng Yerusalem. Engkau enggak perlu duduk di sini 10 hari menanti janji Bapa. Janji Bapa itu sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah ada. Tinggal engkau buka hatimu. Engkau enggak perlu menanti 10 hari. Karena janji itu sudah digenapi. Tinggal buka hatimu hari ini. Dan engkau berkata, Roh Kudus, engkau masuk dalam hidupku. Engkau berkata, Roh Kudus, engkau penuhi hatiku. Sehingga engkau berjalan dengan otoritas Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat yang menyertai saudara dan saya. Sehingga engkau bisa mendoakan orang dan orang itu akan sembuh. Lewat perkataanmu ada kuasa. Mungkin kata-katamu sederhana. Mungkin kau gak pandai bicara, tapi kata-kata yang sederhana itu ketika ada Roh Kudus maka kata diurapi, ada kuasa yang dahsyat. Maka lewat perkataanmu yang sederhana, orang itu bertobat. Orang itu terima Yesus, orang itu ngalamin Yesus dalam hidupnya. Orang yang sedang putus pengharapan, dia punya pengharapan yang baru. Orang yang sedang letih lesu ketika engkau datang dengan kata-kata yang sederhana. Ketika kata-kata itu diurapi dengan Roh Kudus, maka kata-kata itu menjadi berkat. Maka orang itu dikuatkan, orang itu dihiburkan, orang itu mengalami jalan keluar. Sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya. Bukan hanya engkau meminta, tapi engkau memberi. Kau memberi, mulai memberi. Kau mulai memberi buat orang lain. Kau mulai memberi buat lingkunganmu. Kau mulai memberi buat karyawanmu. Kau mulai memberi buat lingkunganmu. Apa yang dapat kau kerjakan? Karena itu adalah amanat agung Yesus buat saudara dan saya.
Jadikan kami jemaat Fathers Love Tuhan di Pontianak. Kami jadi berkat Tuhan. Kami dapat memberi apa yang bisa kami beri buat orang lain, buat orang di sekitar kami Tuhan. Kami bisa memberi nasihat, kami bisa memberi semangat, kami bisa memberi firman Tuhan. Kami bisa memberi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Lewat perayaan kenaikan Yesus, kami boleh mengerti, kami boleh menangkap visimu, kami boleh tangkap isi hatimu buat kami Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan yang sia-sia. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang belum dipenuhkan Roh Kudus, mari buka hatimu. Yang belum dipenuhkan Roh Kudus, buka hatimu. Menjadi orang Kristen yang tidak mengerti panggilanmu, yang tidak mengerti tujuan hidupmu. Engkau dipanggil bukan hanya percaya Yesus, tapi ada misi Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya sebelum dia terangkat ke surga. Itu sebabnya kau minta urapan itu. Kau minta urapan itu yang akan membawa kau berjalan di dalam urapan. Berjalan dalam kuasa ilahi. Alkitab berkata akan menginjaulah, menginjak ala jengking. Ada kuasa yang dahsyat. Bahkan minum racun maut sekalipun, maka kau diluputkan ketika kau berjalan dalam urapan ilahi, berjalan dalam urapan Tuhan. Akan gentar lagi akan apapun juga, kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Penuhi hati
yang utuh darimu. Ku tak akan gentar lagi akan apapun juga untuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Engkau penuhi hatiku dengan janjimu Bapa, dan perlihatkan keselamatan yang utuh darimu. Malam ini temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang egois. Engkau lihat sekelilingmu, engkau lihat sekitarmu, engkau lihat keluargamu. Karena itu tugas saudara dan saya. Ini loh tugas yang Tuhan beri. Dan Alkitab berkata ada kuasa yang menyertai saudara dan saya. Yang kau berjalan dalam urapan, kau berjalan dalam kuasa Ilahi. Dan ini bukan hanya untuk pester, tapi dikatakan kamu semua saudara dan saya akan menerima kuasa yang sama. Ketika Roh Kudus, karena dia adalah pribadi Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan kemustahilan. Dia akan urapi lidah bibir kita. Sehingga apa yang kita perkatakan adalah perkataan Ilahi. Makasih. Ketika engkau sama-sama bergerak, ketika kita sama-sama bergerak, menuai, maka gereja ini akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa. Ketika kita sama-sama bergerak, ketika kita tangkap isi hati Tuhan, kita mulai melangkah. Maka tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Jangan kita menjadi orang Kristen yang egois, merasa kita sudah diselamatkan, sudah. No, ada tugas yang Tuhan beri sebelum dia naik ke surga. Dan kita berkata dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Dan apa yang kau kerjakan tidak sia-sia, ada upah kata Alkitab yang menanti saudara dan saya. Orang yang bekerja, kata Alkitab, layak mendapat upahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak akan gentar lagi akan apapun juga, kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Kau penuhi setiap kami. Kau penuhi
baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hidup kami ya Bapa. Biarlah karya keselamatan-Mu ya Bapa senantiasa tinggal di dalam hati kami. Kami senantiasa mengingat karya salib-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami tidak hidup dengan sia-sia, kami tidak hidup dengan ceroboh ya Bapa. Tapi hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang mengimani Tuhan ya Bapa. Dan setiap apa yang kami kerjakan, kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai senter, sebagai pusat ya Bapa. Ketika kami mengerjakan sesuatu, biarlah hidup kami, tujuan kami adalah untuk memuliakan hati Tuhan ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan ya Bapa, di sana ada perkenanan Tuhan. Dan ketika ada perkenanan Tuhan, kami percaya hidup kami penuh dengan berkat-berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai lebih lagi, Tuhan pakai lebih lagi. Dimanapun dia berada, dia akan senantiasa menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan berkat firman Tuhan ini ya Bapak, tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi kekuatan yang baru dalam hati kami dan tertanam di dalam hati kami ya Bapak. Terima kasih. Kami juga akan berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Suci dan kuduskan apa yang sudah kami siapkan ya Bapak. Dan apa yang kami tabur, kami percaya tidak akan berlalu dengan sia-sia. Akan menjadi berkat bagi gereja ini ya Bapak. Akan menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi kegiatan kita terus berjalan ya. Besok ada komsel ya Pak Andi ya. Besok ada komsel ya di daerah masing-masing. Komsel Pak Aliang, Pak Andi, Pak Agus. Pak Agus ada datang? Ada ya? Oh Pak Agus. Oke, jadi hari Sabtu ada youth. Dan hari Minggu kita ibadah seperti biasa di pagi di Citarasa, sore di tempat ini. Ya. Oke, saya rasa itu pengumumannya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu Tuhan, setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijaga Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan, di mana keluar masuk kami Tuhan. Di situ Allah ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Sehingga Engkau yang membuat setiap perjalanan kami berhasil. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Rumah tangga kami, kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami Tuhan diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan
memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghentaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita malam ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin, amin.